Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Kita lanjutkan kajian kita dalam fikih muamalah dan kita membahas tentang hukum jual beli. Sebagaimana kita sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jual beli sebagai kebutuhan bagi kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan berikutnya kita melihat bentuk-bentuk jual beli dilihat daripada barang dan harga. Jadi salah satu yang disyaratkan oleh para ulama dalam jual beli ini yaitu adalah barang dan harga itu harus jelas. Yang pertama bentuknya adalah hadirnya barang dan harga. Jadi barangnya ada, harganya juga ada. Dan kita sebutkan bahwa barang ini harus sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Tidak boleh berupa sesuatu yang haram, tidak boleh berupa sesuatu yang najis, tidak boleh berupa hak milik yang tidak sempurna. Seperti kita punya barang tapi kita gadaikan, maka itu tidak boleh kita jual karena kita tidak memilikinya secara sempurna. Artinya kita sedang menggadaikan, walaupun itu punya kita, tapi karena sedang digadaikan maka tidak boleh diperjualbelikan. Maka ketika barang dan harga ada, ini adalah jual beli yang paling ideal. Karena ada barang, ada harga, ada barang. Nah, ini jual beli yang paling baik. Karena jual beli yang langsung selesai di tempat, selesai urusan, sehingga tidak putus langsung, sehingga tidak menimbulkan bisa terjadi perselisihan di masa yang akan datang. Karena langsung selesai. Walaupun para ulama mengatakan boleh diadakan kesepakatan 3 hari kalau ada celah, ada aib di barangnya, maka boleh dikembalikan. Kalau ada aib, ada celah, ada kekurangan, yang mana kekurangan itu bukan disebabkan karena kelakuan pembeli, tapi memang aibnya itu sudah ada sebelum terjadi akad. Maka itu boleh disepakati nanti 3 hari kalau ada ketemu cacat daripada barang ini boleh dikembalikan. Disebut dengan khiyar aib. Jadi hak memilih kepada pembeli selama 3 hari. Jadi kalau ada aibnya maka boleh dikembalikan. Jadi jual beli kontan ini namanya. Disebut dengan jual beli kontan, barang ada, uang ada. Ini paling ideal karena mencegah terjadinya berbagai macam perselisihan di masa yang akan datang. Uangnya ada, barangnya ada, selesai. Dan ini jual beli yang disyariatkan selagi bendanya tadi diperbolehkan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hudurul as-sil'ah ma'aghyabit tsaman. Jadi ada barang tapi harganya tidak ada. Maka ini disebut dengan jual beli hutang. Jadi si pembeli berhutang, uangnya tidak ada, barangnya ada. Atau sekarang ini disebut juga dengan jual beli taksid. Taksid jual beli kredit. Mungkin pakai DP, uangnya ada di depan sedikit, tapi
pelunasannya nanti terjadi di masa yang akan datang. Nah, jual beli yang barangnya ada, uangnya tidak ada, ini dilihat. Ada barang-barang yang disyaratkan dia harus kontan. Seperti jual beli mata uang dengan mata uang, jual beli rupiah dengan dolar. Ini ishtaratul ulama ayyakuna naqdan mithlan bimithlin. Jadi kalau rupiah dengan dolar diperjualbelikan, maka itu syaratnya harus kontan, tidak boleh terjadi tempo. Jadi kalau kita beli dolar, ini uang rupiah, besok saya ambil dolarnya, ini tidak boleh. Jadi ulama mensyaratkan kalau mata uang dengan mata uang, maka syaratnya kata Nabi SAW, ayyakuna mithlan bimithlin, hendaklah ayyakuna naqdan yadan biyadin, hendaklah dia langsung tunai, kontan. Karena dulu mata uang itu adalah dinar, maka kata Nabi, az-zahabu biz-zahab, emas dengan emas, dinar dengan dinar, kalau diperjualbelikan, kata Nabi SAW, az-zahabu biz-zahab wal fidda bil fidda, kalau jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, maka kata Nabi SAW harus dia naqdan yadan biyadin, harus tunai. Karena mata uang dengan mata uang. Jadi kalau mata uang dengan mata uang ini tidak boleh bertempo. Maka tidak boleh kredit dolar, tidak boleh. Kredit rial, kredit ringgit, tidak boleh. Karena kalau mata uang, uang dengan uang, yustaratu ayyakuna naqdan yadan biyadin. Kalau jual beli uang dengan uang, mata uang dengan mata uang, maka dia harus kontan. Walaupun sekarang ini untuk emas itu ada khilaf di antara ulama, karena emas tidak lagi sebagai mata uang, maka jual beli rupiah dengan emas ini, sebagian ulama sekarang membolehkan emas itu dicicil. Kenapa? Karena emas tidak lagi sebagai mata uang. Tapi kalau emas sebagai mata uang, maka otomatis tidak boleh dicicil. Karena kalau uang dengan uang, maka tidak boleh bertempo, dia harus nakdan, harus tunai. Itu disyaratkan bertunai, jadi tidak boleh ada tempo. Nah, selain daripada itu, lebih banyak barang ini boleh uangnya belum ada, barangnya ada. Selain daripada yang tadi disebutkan. Jadi barangnya ada, uangnya belum ada. Jadi lebih dahulu barang, lalu kemudian uang ini jual beli hutang atau jual beli kredit. Maka hukumnya seperti apa? Kalau dia tidak uang dengan uang, maka sebagian ulama atau mayoritas ulama membolehkan. Boleh dia metode kalau cash misalnya 1 juta, kalau di kredit 1.500.000. Jadi boleh, karena ini harganya jelas. Cashnya 1 juta, kreditnya 1.500.000. Maka itu boleh, tidak ada masalah. Karena harga bertempo dibedakan dengan harga cash, itu dibolehkan. Tapi kalau misalnya mau sama, itu bagus juga. Dan di dalam jual beli kredit ini, dalam jual beli barang ada, uang belum ada, itu ada nilai tolong menolong, di mana penjual menolong daripada pembeli. Kadang-kadang kita mau beli, uangnya belum ada, tapi pingin atau berhajat kepada barang itu, maka si penjual bilang ambil aja lah dulu barangnya, uangnya nanti. Nah, kan itu artinya ada nilai tolong menolong. Yang penting tolong menolongnya tidak terselubung. Terlambat bayar, tambah lagi, terlambat bayar, tambah lagi, terlambat bayar, tambah lagi. Kalau itu agak terselubung sedikit, agak bingung kita ini menolong atau mencekik, agak ragu kita. Nah, tapi kalau dia memang memberikan dengan lapang dada, ini kapan saja dibayar silahkan, itu tolong menolong. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa rahimallahu imra'an, Allah menyayangi seseorang idza ba'a samhan washtara samhan,
Allah menyayangi seorang pembeli yang berbuat baik kepada penjual, dan Allah menyayangi penjual yang berbuat baik kepada pembeli. Nah, jadi dalam jual beli utang piutang ini ada sisi tolong menolong, di mana yang punya barang ini menolong si pembeli dalam sisi yang lain. Apalagi kalau orang itu sangat berhajat, dia sangat membutuhkan kebutuhan anak sekolah misalnya, maka ini bagus, saling tolong menolong. Nabi SAW mengatakan, man yassara ala musirin, siapa yang memudahkan urusan seseorang, siapa yang memudahkan urusan saudaranya, siapa yang melapangkan kesempitan daripada saudaranya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah, Allah mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menyusahkan saudaranya di dunia, maka Allah menyusahkan urusannya dunia dan akhirat. Nah, jadi ada sisi tolong menolong. Jadi si pemilik barang ini menolong daripada yang membeli, uangnya belum ada. Ada sisi membantu dia di situ. Maka yang dibantu juga harus tahu diri. Nah, sudah ditolong, maka kalau bisa tepat waktulah di dalam membayar, tepat waktulah di dalam melunasi hutang. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa di antara orang yang baik dalam muamalah, ciri orang yang baik dalam muamalah, dalam hablum minan nas itu, kata Nabi SAW, di antara ciri orang yang baik di dalam bermuamalah ini adalah orang yang bagus di dalam membayar hutang. Jadi kalau dia bagus dalam membayar hutang, insya Allah dia bagus dalam urusan muamalah. Tapi kalau dia berhutang mudah, membayarnya susah, itu termasuk indikator sangat jelek dalam muamalah, sangat buruk dia dalam muamalah, tidak bisa dipercaya. Jadi kalau mau diajak kerjasama, pikir-pikir dulu, jangan. Maka orang itu bisa diuji dia, dipinjamkan mudah nggak dia membayar. Ada orang mudah berutang, sangat sulit untuk membayar. Itu buruk dalam bermuamalah. Nabi SAW mengatakan bahwa ahsanukum qada'an, kata Nabi, sebaik-baik di antara kalian itu adalah baik dalam cara membayar utang. Gimana caranya? Utang kalau bisa sebelum jatuh tempo bayar, itu baik dalam cara membayar. Kalau bisa dilebihkan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dilebihkan, tapi atas inisiatif yang berutang, bukan atas inisiatif yang memberi utang. Nah, kalau atas inisiatifnya memberi utang, ini saya pinjamkan tapi nanti lebihkan, nah itu riba. Tapi kalau awak yang pinjam 1 juta, pas balikkan bawa durian agak 2 biji. Nah, kasih 1 juta, bawa durian 2 biji, itu bagus. Nabi mengatakan bahwa sebaik-baik kalian yang berhutang adalah baik dalam mengembalikan. Dan Nabi SAW juga mengatakan bahwa man ahsana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, siapa yang berbuat baik kepadamu, balaslah perbuatan baiknya. Jangan justru sebaliknya, sekarang orang sudah dibantu malah lari dia. Sejak awal dia sudah tidak berniat baik. Maka kata Nabi SAW, siapa yang berhutang, siapa yang mengambil harta saudaranya dan dia tidak berniat baik dalam menunaikan, maka kata Nabi SAW, kataballahu lahu sariqan, dia dicatat sebagai pencuri, kata Nabi SAW. Dan orang kalau berhutang tidak berniat baik untuk membayar hutangnya, maka dia tidak ditolong oleh Allah untuk membayarnya. Tapi kalau dia berniat baik untuk menunaikan, maka dia insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kata Nabi SAW, yughfaru lisyahid, semua dosa orang yang mati syahid itu diampunkan oleh Allah, illa dain, kecuali utang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka jual beli kredit ini ada sisi bagusnya, ada sisi tolong menolong, tetapi harus diperhatikan adab dan ketentuannya. Jadi syarat dan ketentuan berlaku. Ini adalah salah satu muamalah yang dibolehkan, memberikan banyak kemudahan, tapi jangan sampai menjadi wasilah bagi kita untuk melakukan dosa dan kemaksiatan di dalam
bermuamalah. Kita berusaha dalam muamalah ini menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah tidak hanya hablum minallah, tapi ibadah juga itu melalui hablum minannas. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat ridhonya di dunia dan di akhirat. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.